فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tauhid kita. Masih sedikit lagi tentang doa yang berkaitan dengan nama Allah At-Tawwab. Akhir daripada doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita, وَجَعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, orang yang selalu memuji-Mu, dan sempurnakanlah nikmat-Mu kepada kami. Nah, jadi dalam kalimat ini kita memohon kepada Allah agar supaya kita dianugerahi kemampuan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Tidak ada orang yang mampu bersyukur atas nikmat kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, antara lain langkah untuk supaya bisa bersyukur adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah agar supaya Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bersyukur. Antara lain doanya ya apa yang sedang kita pelajari ini. Dan banyak doa yang diajarkan Rasul agar supaya kita mampu bersyukur kepada Allah. Antara lain doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ja'alni laka syakkara laka dhakkara. Ini adalah antara lain doa yang diajarkan Rasul. Allahumma ja'alni laka syakkara laka dhakkara. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu bersyukur kepadamu dan orang yang selalu berzikir kepadamu. Di dalam hadis lain, doa yang diajarkan Rasul, yang Rasul katakan agar supaya kita selalu panjatkan di dalam tahiyat akhir adalah Allahumma ya Allah, berikanlah kepadaku untuk supaya Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar supaya aku bisa terus-menerus berzikir kepadamu. Bantu aku agar supaya aku bisa terus-menerus bersyukur kepadamu. Bantu aku agar supaya aku
bisa terus-menerus memperbaiki ibadah kepadamu. Nah, jadi tiga hal ini juga adalah hal yang sangat penting. Kita memohon kepada Allah agar supaya Allah selalu berikan kepada kita kemampuan untuk berzikir kepada Allah. Nah, karena zikir ini adalah kekuatan yang paling utama untuk supaya bisa beribadah kepada Allah. Kalau kita terus-menerus berzikir, maka akan mampu bersyukur. Maka yang kedua kita minta, bantu aku agar supaya aku bisa terus-menerus bersyukur kepadamu. Kalau kita terus-menerus berzikir, Allah akan berikan kepada kita kemampuan untuk supaya semakin terus bisa memperbaiki ibadah kepada Allah. Nah, jadi orang beriman tidak boleh lepas dari zikir. Tidak boleh lepas dari zikir. Zikir itu luas. Antara lain zikir itu adalah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Antara lain zikir itu membaca Al-Quran. Zikir yang paling besar dan paling agung adalah salat. Dan antara lain zikir itu adalah mengingat perjalanan hidup, bahwa kita akan terus-menerus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berhenti walaupun kita lagi tidur, walaupun kita lagi istirahat. Kita tidak pernah berhenti berjalan menuju Allah. Maka dari itu di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, takutlah kalian kepada apa yang ada di depan kalian dan apa yang ada di belakang kalian. Maksudnya, apa yang dimaksud dengan takutlah kalian dengan apa yang di hadapan kalian, bahwa kita terus-menerus melakukan perjalanan yang akhirnya nanti kita berhenti di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita. Jangan pernah lupa dengan hal itu. Kita akan mati, kita akan dihisab, akan masuk ke dalam kubur, kita akan ditanya di dalam kubur, ada di sana mizan, ada sirat dan lain-lain. Ini tidak boleh dilupakan. Tidak boleh dilupakan. Perjalanan hidup kita tidak boleh dilupakan. Harus terus-menerus mengingat kematian, mengingat akhirat. Karena mengingat akhirat dengan terus-menerus adalah zikir yang sangat agung yang akan membuat kita lebih bagus imannya dan lebih bagus ketaatannya kepada Allah. Maka induk daripada iman adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Itu selalu digandengkan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena iman kepada Allah dan iman pada hari akhirat itu adalah merupakan keimanan yang membuat kita semakin bagus amal salihnya. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh melupakan perjalanan hidup kita. Sebentar lagi saya akan mati. Jadi masa depan itu akhirat, bukan dunia. Masa depan itu adalah akhirat, bukan dunia. Kalau dunia itu adalah itu yang dikatakan Allah tadi, takutlah kalian dengan apa yang di hadapan kalian. Itu akhirat. Kalau kalian melakukan dosa, maka di sana ada hukuman. Dan takutlah kalian terhadap akhirat kalian, terhadap apa yang di belakang kalian. Itu adalah dunia kita. Kenapa Allah katakan takutlah kalian terhadap apa yang di belakang kalian? Karena dunia ini terus akan kita belakangi. Dunia ini terus akan kita tinggalkan. Jadi dunia-dunia kita itu semua sudah ditakdirkan dan kita terus meninggalkannya. Kita tidak semakin dekat dengan dunia, tapi kita semakin jauh dari dunia.
Yang kita semakin dekat adalah kubur. Kita semakin dekat adalah kematian, akhirat. Dan ini tidak boleh dilupakan. Kalau kita terus mengingat ke akhirat, lalu ada muncul rasa takut. Takut kalau nanti mati tidak husnul khatimah. Takut kalau nanti tidak bisa jawab pertanyaan di kubur. Takut masuk neraka. Ketika muncul rasa takut terhadap hal-hal seperti itu, hal-hal yang akan datang terhadap hari akhirat, maka rasa takut itu akan menghapuskan dosa. Rasa takut itu akan menghapuskan dosa. Jadi jangan gembira saja di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang yang ketika mereka nanti di akhirat mendapatkan catatan amalnya lewat belakang punggungnya melalui tangan kirinya, mereka itu adalah orang yang celaka. Kenapa? Karena ketika di dunia mereka selalu bergembira di tengah-tengah keluarga mereka. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah tidak ada yang mereka pikirkan di dunia ini kecuali agar supaya mereka dan keluarga mereka selalu gembira, selalu bahagia. Bagaimana makan yang enak, bagaimana pakaian yang bagus, bagaimana kemewahan-kemewahan dunia. Yang penting keluarga saya semua adalah bergembira. Tidak ada sama sekali berpikir untuk akhirat. Tidak ada berpikir untuk mati. Sehingga tidak ada rasa takut tentang hal-hal yang akan datang nanti di akhirat. Nggak ada dia pikirkan itu. Maka kalau berbicara tentang mati dia benci. Ini adalah salah satu ciri daripada hubbud dunia. Ciri-ciri hubbud dunia itu adalah tidak suka berbicara tentang akhirat. Padahal kita tidak baik kalau kita lupa terhadap akhirat. Nah, kalau kita terus berpikir mengingat akhirat, lalu muncul rasa takut. Nah, rasa takut yang muncul karena iman pada hari akhirat adalah menjadi sebab kita mendapatkan maghfirah. Jadi tidak boleh kita terbuai dengan dunia. Boleh kita gembira, boleh kita makan enak dengan keluarga, akan tetapi hati kita, pikiran kita harus tetap ingat kepada hari akhirat. Nah, maka di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih Muslim, dulu kata Rasul ada seseorang, kata Nabi ada seseorang yang dia kurang berilmu, akan tetapi dia takut pada Allah, dia takut pada hari akhirat. Karena takutnya dia dengan perjalanan yang akan datang, karena dia pernah dengar kalau ada orang mati Allah akan bertanya. Lalu dia bilang kepada anaknya, anakku, kalau nanti ayah mati tolong bakar jasadku, tolong bakar jasadku. Anaknya bilang, kenapa? Kata orang, kalau kita mati kita akan ditanya Allah. Saya takut sama Allah. Nah, dia orang yang kurang berilmu, karena menurut dia kalau dia dibakar Allah tidak bisa tanya. Maka dia bilang, tolong kalian bakar nanti jasadku, separuh abunya buang ke laut, separuh lagi tebarkan di atas bumi biar ditiup angin. Aku takut bertemu dengan Allah. Nah, lalu ketika dia mati, wasiat itu dilakukan oleh anak-anaknya. Dan begitu mudah bagi Allah. Allah katakan kepada laut, wahai laut, kumpulkan jasadnya yang ada padamu, wahai bumi, kumpulkan jasadnya yang ada padamu. Lalu Allah bertanya kepada orang itu, dia kembali seperti semula. Apa sulitnya bagi Allah? Dulu dia enggak ada, yang ciptakan dia adalah Allah. Kata Allah, kenapa kau lakukan ini semua? Kenapa kau suruh anakmu membakar jasadmu? Dia katakan, ya Allah, aku takut kepadamu. Kata orang, kalau saya mati engkau akan bertanya. Saya takut ya Allah. Apa kata Allah? Karena takutmu itu aku ampuni semua dosamu. Karena takutmu itu aku ampuni semua dosamu. Dan jadi ada orang, dia sangat bangga dengan ibadahnya, sehingga tidak ada lagi rasa takut terhadap hari akhirat. Dia merasa bahwa dirinya sudah hebat karena dia banyak beribadah kepada Allah. Tidak ada sama sekali kebutuhan Allah terhadap ibadah kita. Tidak ada.
Enggak ada apa-apanya ibadah yang kita lakukan itu dibanding dengan nikmat yang Allah berikan. Enggak ada. Maka jangan sampai kita merasa bahwa ibadah-ibadah kita sudah hebat. Karena ibadah itu tidak dibutuhkan Allah. Yang butuh dengan ibadah itu adalah kita. Dan ibadah itu bisa kita lakukan karena rahmat Allah. Coba deh, banyak nggak orang yang bisa datang ke masjid? Enggak kan? Anda bisa berdiri dalam melakukan salat, itu adalah karena rahmat Allah kan? Anda bisa rukuk, itu karena rahmat Allah. Lihat banyak orang yang tidak bisa rukuk. Lihat banyak orang tidak bisa sujud. Lihat banyak orang tidak bisa ngomong, mengucapkan Al-Fatihah, mengucapkan Subhanallah wa bihamdi, mengucapkan Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim. Jadi perbuatan-perbuatan, kata-kata yang Anda lakukan dalam sholat itu semua adalah rahmat Allah. Kalau Allah tidak kasih, Anda nggak bisa itu. Nggak bisa. Jadi jangan pernah kita merasa bangga dengan ibadah-ibadah kita. Itu semua adalah rahmat yang Allah berikan. Kalau seandainya ada orang memberikan Anda uang 100 miliar, dengan apa Anda membalasnya? Malu nggak kalau Anda membalas? Ada orang datang ke rumah ini, saya kasih antum duit 100 miliar. Yang ada dalam pikiran kita, bagaimana saya membalas pemberian ini? Mungkin hanya ada di rumah 1 kilo jeruk, 1 kilo jeruk atau 1 kilo mangga. Kita kasihlah dia 1 kilo jeruk, dengan ini tujuan adalah pembalasan terhadap 10 miliar yang ia berikan. Malu nggak kira-kira kita begitu? Malu nggak kita? Malu nggak kita merasa bangga dengan ibadah salat yang kita lakukan hanya puluhan tahun dengan nikmat yang tidak pernah terhitung yang diberikan Allah? Nah, jadi itu semata-mata rahmat semua. Tidak ada yang pantas dibanggakan di situ. Semua Allah sudah berikan pada Anda iman, Allah berikan kesehatan, Allah berikan anak, keluarga, semua baik-baik saja. Tidak ada masalah dengan makan, aman kehidupan, rizki bagus, Allah berikan kemampuan salat, Allah berikan kemampuan untuk menuntut ilmu, Allah berikan kemampuan untuk baca Al-Quran. Itu rahmat yang sudah luar biasa. Tapi jangan disombongkan itu. Yang harus ada adalah rasa takut kepada Allah. Nah, tumbuhkan terus ingatan terhadap hari akhirat, munculkan rasa takut. Nah, ini justru akan menghapuskan dosa. Nah, ini adalah zikir yang sangat luar biasa. Kembali kita kepada kajian kita. Ya Allah, berikan kepadaku kemampuan untuk bersyukur. Nah, tadi bersyukur itu tidak mudah. Agar supaya bisa bersyukur, langkah awal banyak-banyak berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara lain adalah yang sedang kita pelajari. Nah, seterusnya supaya bisa bersyukur, ingat apa yang Anda dapat kalau Anda bersyukur. Nah, setiap kali ingin melakukan ibadah, sebelum melakukan ibadah, cari dulu apa janji Allah terhadap Anda. Kalau Anda lakukan ibadah itu, maka setiap ibadah yang diperintahkan Allah ada tawaran pahala, agar supaya pahala ini menjadi motivasi sehingga kita lebih bagus melakukan ibadah tersebut. Nah, kalau kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah, apa yang kita dapat? Yang pertama yang akan kita dapat adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bersyukur. Walaupun kita mendapatkan dunia, kalau kita tidak bersyukur, kita tidak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah bahagia. Nah, maka dari itu, di mana letak kebahagiaan itu? Bukanlah letak kebahagiaan itu di dalam jumlah banyaknya atau tidak banyaknya dunia yang kita dapatkan, tidak.
Lihat banyak orang duitnya miliaran, bahagia enggak? Kemarin kita dengarin cerita-cerita berita-berita korupsi sekian miliar, subhanallah. Alhamdulillah kita tidak begitu. Ketika ditanya buat apa itu uang, buat ngerawat wajah, kan gitu. Aneh-aneh aja ya enggak? Nah itu kenapa itu? Padahal jumlahnya banyak, miliaran. Lihat duit miliaran aja kita nggak pernah. Kenapa begitu? Karena tidak bersyukur. Karena tidak bersyukur. Sedikit pun kalau kita bersyukur, nah inilah yang mendatangkan kebahagiaan. Yang mendatangkan kebahagiaan itu adalah syukur. Ridho terhadap apa yang Allah takdirkan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Allah katakan kami yang membagi-bagi kehidupanmu. Si anu dapat rezeki sekian, si anu sekian, si anu sekian. Ya udah ridho dengan ketentuan ini. Kalau hanya rezeki saya segini, maka ridho. Kalau ridho terhadap ketentuan itu, nah Anda akan pasti bahagia. Bukan jumlah yang banyak yang membuat kita di dunia ini bahagia, enggak. Nah lihat, itu kenapa mereka korupsi miliaran luar biasa. Waduh, nggak usah ada kita jadi pejabat kalau begitu. Nggak ada harga diri. Awalnya jabatannya tinggi, tapi akhirnya dibalik jeruji. Apa enak begitu? Hanya karena nggak pernah merasa cukup. Yang penting dalam hidup ini cukup, bukan banyak. Banyak itu tidak ada. Nggak ada. Nabi yang ngomong, kalau dikasih kepada kalian 1 gunung emas, maka kalian akan minta 2 gunung. Dikasih 2 gunung, begitu seterusnya. Kita yang nggak punya uang, kita berpikir 1 juta itu banyak. Tapi begitu dapat uang 1 juta, ternyata nggak banyak. Pingin berapa? Pingin 100 juta. Coba kalau Anda dapat 100 juta, itu juga nggak banyak, nggak cukup. Kalau Anda melihat dunia ini adalah Anda akan bahagia kalau Anda mendapatkan jumlah yang banyak, maka jumlah yang banyak ini tidak membuat Anda merasa cukup juga. 100 juta ternyata nggak banyak. Dulu sebelum punya ya perasaan banyak kayaknya. Dia bilang yang banyak itu 1 miliar. Ternyata begitu dapat 1 miliar, nggak banyak juga, nggak cukup juga. Nggak cukup. Nggak banyak, nggak cukup. Sementara yang di sana hanya punya duit 100 ribu, dia bahagia, dia makan enak, dia tertawa dengan keluarganya, dia tidak punya masalah. Ya enggak? Itu baru hukuman dunia, baru 1 masalah. Lihat, mereka yang dihukum-hukum itu, yang masuk penjara itu berapa masalah? 1 masalah. Udah nggak tanggung-tanggung ribetnya urusannya dengan polisi, itu baru 1 masalah. Kira-kira masalah kita berapa? Jangan sampai itu terjadi nanti di akhirat. Nah jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kebahagiaan hidup di atas dunia ini adalah apabila kita bersyukur, apabila kita merasa ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita, puas dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Itu yang harus kita benar-benar tanamkan di dalam hati agar supaya kita bahagia. Allah kasih hari ini 50 ribu, ya udah syukuri, ridho kepada Allah, itu yang terbaik. Mungkin nanti kalau dikasih 200 ribu nggak baik akhirnya, nggak baik akhirnya. Kebahagiaan itu ada dalam keridhoan terhadap apa takdir Allah. Dulu Nabi Ismail setelah ia besar, dia menikah. Setelah ia menikah, mata pencariannya apa? Berburu. Lalu datanglah ayahnya Ibrahim dari Palestina ke Mekah. Dia cari Ismail. Lalu dia temukan. Yang dia temukan adalah istrinya Ismail. Dia tanya, di mana suamimu? Istrinya bilang, suamiku sedang berburu. Bagaimana keadaan hidup kalian? Dia bilang, hidup kami melarat.
begini, selalu ada dalam kesusahan, tidak pernah cukup. Itulah keluarga kami. Oh, nanti kalau suamimu pulang, bilanglah kepada dia agar supaya ia mengganti, apa sih namanya kalau ada pintu di depannya kayu apa? Suruh suamimu mengganti palang rumahnya, palang pintu rumahnya. Ismail pulang dari berburu, ini istrinya bilang, tadi ada tamu, saya nggak tahu siapa. Dia tanya antum, saya bilang kamu lagi berburu. Terus dia ngomong apa? Dia ngomong, bagaimana keadaan hidup kalian? Terus kamu jawab bagaimana? Begini. Terus orang itu ngomong apa? Dia bilang agar supaya engkau mengganti palang pintumu. Apa kata Ismail? Itu adalah ayahku. Itu adalah ayahku. Dia menyuruh aku menceraikan engkau. Nah, kenapa dia suruh itu diperintahkan Ibrahim? Ini anaknya udah susah, pekerjaan berburu. Lalu ditambah lagi dengan bini yang seperti itu, yang tidak pernah merasa cukup. Nah, kalau bini begitu, gimana ini keluarga mau bahagia? Yang kerjaannya mengeluh terus, nggak pernah cukup. Maka begitu Ibrahim bertanya, karena dia nggak tahu ini adalah mertuanya, nyerocos saja cerita kesusahan. Nah, ini akan menghilangkan kebahagiaan. Maka Ibrahim menyuruh Ismail untuk menceraikannya. Dia ceraikan itu istrinya, lalu dia menikah lagi. Lalu Ibrahim datang lagi dari Palestina ke Mekah. Dia cari lagi Ismail, lagi berburu juga. Lalu dia tanya istri kedua, bagaimana keadaan hidup kalian? Bagaimana hidup kalian? Istrinya Ismail mengatakan, Alhamdulillah. Kami bahagia, kami cukup, kami baik-baik aja. Padahal keadaan tidak berubah. Nah, maka dari itu, apa kata Ibrahim? Bilang kepada suamimu agar supaya ia mempertahankan pintu rumahnya. Artinya agar supaya ia jangan menceraikan istrinya. Nah, Ismail kembali, lalu diceritakan oleh istrinya. Lalu Ismail mengatakan, apa kata ayahku? Dia adalah ayahku. Lalu istrinya mengatakan, katanya pertahankan pintu rumahmu. Nah, Ibrahim mengatakan itu adalah ayahku. Dia menyuruh aku agar supaya aku mempertahankan engkau sebagai istriku. Nah, kenapa Ibrahim katakan seperti itu? Ya, kembali kepada apa yang kita katakan tadi, bahwa kebahagiaan itu adalah kalau kita merasa gampang cukup, kalau kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini antara lain yang pertama yang kita dapat. Kalau kita bersyukur, kita akan pasti bahagia. Kalau kita mencari yang namanya kebahagiaan, itu akan hanya Anda dapatkan ketika Anda bersyukur. Ketika Anda mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya apa yang kita dapatkan kalau kita bersyukur atas nikmat? Adalah bersyukur atas nikmat akan membuat nikmat tersebut semakin ditambah Allah. La in syakartum la azidannakum. Mungkin enggak Allah berbohong? Tidak. Allah katakan, kalau kamu bersyukur, aku akan pasti tambahi nikmat itu. Tapi kalau tidak bersyukur, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Azabku sangat dahsyat. Kalau tidak bersyukur, biarpun engkau mendapatkan nikmat demi nikmat, rizki demi rizki, maka itu adalah hanya untuk menambah azab saja. Hanya untuk menambah azab. Jangan pernah berasa bangga, merasa hebat dengan mendapatkan uang yang banyak, kedudukan yang tinggi, kalau tidak bersyukur. Karena itu adalah azab. Itu adalah istidraj. Nikmat itu
Jabatan itu, kesehatan itu juga Allah berikan kepada orang kafir. Tapi itu bahaya buat mereka nanti di akhirat karena mereka tidak mensyukurinya. Nah, maka dari itu kalau kita bersyukur, maka nikmat-nikmat akan semakin ditambahi Allah. Daraballahu matalan qaryatan kanat aminah mutmainnah ya'ti rizquha min kulli makan. Kata Allah jadikan sebuah perumpamaan, ada sebuah negeri. Negeri ini adalah negeri yang sangat aman. Nah, ini antara lain dalil bahwa induk rizki adalah aman. Induk rizki yang paling nomor satu adalah iman. Bapak dapat nggak ini yang nomor satu? Alhamdulillah, iman. Induk rizki yang nomor dua, aman. Wah, lihatlah saudara-saudara kita yang di Palestina sana. Bagaimana mereka menangis. Bagaimana mereka kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak. Cari penghidupan susah. Bagaimana bisa bekerja kalau perang? Alhamdulillah kita aman. Kita aman. Kita bebas mencari rizki, bebas beribadah. Nah, ini adalah merupakan induk nikmat yang kedua, adalah dia aman, negeri itu aman. Induk nikmat berikutnya yang ketiga adalah sehat anggota tubuh. Sehat ini enggak dimengerti kecuali bagi orang yang sakit. Ya enggak? Kalau kita lagi sholatnya biasa, sujud biasa, rukuk biasa, kita nggak melihat itu sebuah nikmat. Tapi kalau udah nggak bisa lagi rukuk, nggak bisa lagi sujud, baru tahu kalau itu adalah nikmat. Baru tahu kalau itu adalah nikmat. Nah, jadi antara lain induk nikmat itu adalah kesehatan anggota tubuh. Kesehatan anggota tubuh. Maka dari itu Nabi katakan, maksimalkan ibadahmu sebelum datang penyakitmu. Karena kalau udah datang penyakit itu, bagaimanapun ibadah itu akan pasti berkurang. Induk rizki berikutnya adalah rizki, makanan ada, minuman ada. Nah, kalau kita ingin baik-baik saja rizki kita, nah itu yang tiga itu kita harus dapatkan: iman, aman, dan sehat. Iya kan? Nah, rizki pun insya Allah bekerja akan baik. Apa aja yang bisa dikerjakan bisa mendatangkan uang. Bisa mendatangkan uang. Sampah aja kalau di Indonesia ini, sampah aja jadi uang kalau mau. Iya kan? Kalau kita mau apa aja, yang penting kita mau bekerja. Maka dari itu Nabi SAW katakan, apa kata Nabi? Engkau pergi ke hutan, engkau ambil kayu bakar, lalu engkau ikat, kau bawa ke pasar dan kau jual, dibeli orang. Itu adalah lebih baik bagimu, dan Allah hilangkan rasa malu dari hatimu. Itu lebih baik bagimu dari engkau meminta-minta. Jadi permasalahan hidup ini susah atau tidak susah? Dua. Yang pertama malas, yang kedua tidak mau menghilangkan gengsi. Itu pemulung uangnya banyak, bingung kita. Yang dia jual adalah sampah. Bisa nggak kita begitu? Belum tentu. Masalahnya apa? Gengsi. Nah, ini yang membuat kita. Nah, jadi asal kita mau berusaha, maka rezeki pasti ada. Cuman kita milih-milih. Kenapa? Karena gengsi kita. Nah, rezeki itu kalau kita negerinya aman, kita mau bekerja, kita sehat, itu dapat aja. Itu dapat aja. Nah, jadi kalau sebuah negara itu mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah, mereka akan diberikan Allah rizki. Allah berikan semua itu. Maka dari itu tadi Allah katakan, Allah berikan sebuah perumpamaan, sebuah negeri di mana mereka beriman kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah, lalu negeri mereka itu aman. Lalu Allah berikan kepada mereka rizki, dari segenap penjuru datang rizki. Lalu apa kata Allah? Fakafarat bi'an'umillah. Lalu mereka
tidak bersyukur. Mereka kufur nikmat. Lalu apa yang terjadi? Maka Allah akan berikan kepada mereka pakaian ketakutan. Jadi susah. Nah, ini adalah dalil bahwa kalau kita bersyukur kepada Allah, kita beriman, kita bertakwa, kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kita rizki. Allah akan selalu tambah rizki itu. Nah, maka dari itu kalau kita bersyukur kepada Allah adalah Allah akan berikan kepada kita tambahan-tambahan rizki. Hidup akan selalu baik-baik saja. Seterusnya kalau kita bersyukur kepada Allah, apa yang kita dapatkan? Al-aman min adzabillah. Kita akan aman dari azab Allah. Kalau kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Kata Allah, kamu tidak akan diazab Allah. Kamu tidak akan diazab Allah selama kamu masih tetap bersyukur. Selama kamu tetap bersyukur, kamu tidak diazab Allah, dan selama kamu tetap beriman, kamu tidak diazab Allah. Nah, jadi kalaupun kita mendapatkan nikmat-nikmat yang banyak, tapi kita tidak beriman, kita tidak bersyukur, nah tinggal menunggu kapan azab datang. Itu adalah istidraj. Itu bukan rizki yang sesungguhnya. Apa yang dinamakan rizki? Rizki adalah sesuatu yang membuat hidup kita baik dunia akhirat. Itulah rizki. Kalau sesuatu yang diberikan Allah itu kepada kita, kita tidak jadikan dia membuat hidup kita baik di akhirat, hanya membuat hidup kita di dunia baik saja, itu bukan rizki namanya, itu istidraj. Nah, maka dari itu Allah katakan tadi, kalau kamu beriman, kamu bertakwa, Allah akan berikan kepada kamu keamanan, Allah akan berikan kepada kamu rizki yang baik, yang membuat hidupmu baik dunia akhirat. Tapi kalau tidak, maka Allah akan hukum kalian, Allah akan berikan kepada kalian pakaian. Pakaian apa maksudnya? Pakaian itu, kenapa Allah katakan pakaian ketakutan? Pakaian kan gak lepas dari diri kita. Ya? Pakaian ini tidak lepas dari diri kita, dia membalut diri kita. Kalau yang Allah berikan kepada kita pakaian takut, berarti tidak pernah rasa takut itu hilang dari diri. Selalu ada kekhawatiran. Maka konsekuensi dosa yang pertama adalah takut. Konsekuensi dosa yang pertama adalah takut. Ada orang mencuri, polisi tidak tahu kalau dia mencuri. Tidak ada orang satu pun yang tahu kalau dia mencuri. Tapi kalaupun hanya dia yang tahu dirinya mencuri, kalau dia lihat polisi, itu pucat enggak? Pucat, takut, kabur. Padahal nggak ada yang tahu, polisi ini pun tidak tahu kalau dia mencuri. Maka ketakutan yang ada di dalam hati, kekhawatiran yang ada di dalam hati, itu adalah konsekuensi dosa. Maka dari itu Allah katakan, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mengikuti hidayahku, maka dia tidak takut dan tidak sedih. Karena perasaan yang paling menyiksa dalam hidup adalah rasa takut dan rasa sedih. Maka inilah yang pertama sekali Allah berikan kepada orang yang melakukan maksiat. Nah, jadi Allah katakan kalau kita bersyukur, kalau kita kalau kita beribadah kepada Allah, kita beriman, maka Allah berikan kepada kita keamanan. Allah berikan kepada kita rizki yang bagus. Ini adalah hanya bagi orang-orang yang bersyukur. Terus apa yang kita dapatkan kalau kita bersyukur? Nah, seperti yang kita katakan kemarin, bahwa bersyukur atas nikmat yang diberikan adalah lebih mulia dari bersabar atas musibah yang diberikan. Mana lebih baik orang? Ada dua orang. Satu, dia mendapatkan nikmat lalu dia bersyukur. Yang kedua, dia mendapatkan musibah lalu dia bersabar. Baikan mana? Baikan yang pertama. Baikan yang pertama. Ya, maka dari itu Nabi katakan, ajaban li amril mu'min anna amrahu lahu kulluhu khair. Kagum melihat permasalahan orang beriman. Semua masalah orang yang beriman itu adalah pasti baik. Ketika ia mendapatkan hal-hal yang dia sukai, lalu dia bersyukur, maka pasti baik.
Kalau ia mendapatkan hal-hal yang dia tidak sukai, dia bersabar, maka itu adalah pasti baik. Itu adalah pasti baik. Nah, maka dari itu, ini yang kita dapatkan kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, antara lain manfaat daripada syukur adalah sebab yang sangat besar yang mendatangkan keridhaan Allah. Jadi semakin kita bersyukur terhadap Allah, semakin ridho Allah kepada kita. Semakin ridho kepada Allah kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, ya, apakah Allah menambah nikmat? Iya, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat. Berikutnya, apa yang dinamakan dengan syukur? Syukur itu berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan hati. Yang kedua berkaitan dengan lisan. Yang ketiga berkaitan dengan anggota tubuh. Berkaitan dengan anggota tubuh. Nah, kita sudah pernah pelajari itu bahwa semua ibadah yang ada dalam agama kita itu berkaitan dengan 3 anggota tubuh itu. Ya. Nah, supaya kita dinamakan orang yang bersyukur, apa yang harus ada di dalam hati kita? Yang harus ada di dalam hati kita kalau ingin dinamakan orang yang bersyukur adalah hati kita harus terus-menerus memikirkan nikmat Allah dan mengakuinya. Memikirkan nikmat yang kita dapatkan, yang ada pada diri kita, itu adalah semata-mata Allah yang berikan. Itu Allah yang berikan. Kita harus akui itu. Tidak ada sama sekali di situ andil kita. Dan setelah Anda mengakui bahwa nikmat-nikmat itu dari Allah, jangan pernah Anda berpikir ini pantas bagi saya. Saya lebih pantas mendapatkan ini dari si anu, saya lebih berhak mendapatkan ini dari si anu. Tidak boleh ada perasaan seperti itu. Kalau ada perasaan seperti itu, nah itulah kufur nikmat itu. Apa kata Qarun? Semua ini saya dapatkan adalah karena pantas. Oh, kamu kenapa sukses begitu? Oh, sekolah saya kan tinggi. Banyak orang yang sekolahnya tinggi tidak seperti Anda. Kenapa Anda sukses begitu? Oh, saya kan kerja keras. Itu pemulung tuh. Enggak kayak kita. Saya kan jenius. Banyak orang yang lebih jenius di sana. Tapi tidak seperti kita nasibnya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nah, ini yang pertama yang harus ada di dalam hati kalau ingin dinamakan seorang yang bersyukur. Terus renungkan nikmat-nikmat Allah. Anda akan menemukan sebuah kesimpulan bahwa semua apa yang Anda miliki itu tidak sedikit pun di situ andil Anda. Anda kerja, ya. Yang kasih kaki itu buat jalan kerja siapa? Yang kasih tangan itu untuk kerja siapa? Yang kasih kesehatan itu siapa? Yang kasih 2 mata itu siapa? Yang kasih otak itu siapa? Dan terus menerus cari. Saya alhamdulillah orang yang beriman, saya punya anak, saya punya istri, saya punya rumah, saya punya pekerjaan, saya bisa sholat, saya bisa puasa, saya bisa ke masjid. Kalau Anda ingin sholatnya baik, sholatnya khusyuk, sholatnya baik, ini juga harus ditanamkan di dalam diri ketika hendak sholat. Saya hadir di masjid ini sholat bukan karena kehebatan saya. Allah yang menuntun saya ke sini. Saya bisa sujud, bisa rukuk, itu adalah karena Allah. Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hati kalau ingin dinamakan seorang yang bersyukur. Terus renungkan nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, tidak akan pernah kalian bisa menghitungnya. Tidak akan pernah.
Anda merasa semiskin apapun Anda, coba ambil pulpen, ambil kertas, catat apa yang menurut Anda belum Anda dapatkan yang Anda inginkan. Anda pasti bisa catat. Saya belum punya mobil, saya belum punya rumah, saya belum punya motor, saya belum ini. Apa yang Anda inginkan, terus Anda akan bisa mencatatnya. Semiskin apapun. Tapi semiskin apapun Anda, apa yang udah Anda dapat pasti tidak bisa Anda tulis. Pasti nggak bisa ditulis. Kalau Allah katakan, aku kasih engkau nafas, ya nggak? Tapi tolong kau keluarkan sendiri, kau masukkan sendiri. Repot nggak? Hah? Repot nggak, Pak? Aku kasih kau makanan, minuman, tapi tolong yang ngeluarin kau sendiri. Saya punya teman, dia telepon, Ustaz, saya tadi nggak bisa kencing. Terus saya ke rumah sakit Karya Bakti, dilasar. Habis berapa? 8 juta. Bisa nggak bayar sekali kencing 8 juta? Sekali kencing 8 juta. Allah kasih makanan, Allah kasih minuman, nikmat kita dengan makanan itu, rasanya Allah yang kasih, mulutnya Allah yang kasih, perutnya Allah yang kasih, Allah yang buang. Kalau Allah ngomong, iya, makanannya saya yang kasih, mulutnya saya yang kasih, perutnya saya yang kasih, ususmu baik-baik aja, lambungmu baik-baik aja, cuman yang keluarin aja lah sendiri. Bisa? Nggak bisa. Maka kalau Anda keluar dari kamar mandi, itu apa doanya? Kenapa ghufranaka? Ya Allah, ampuni aku. Kenapa? Apa hubungannya? Habis buang air besar, buang air kecil, lalu keluar dari kamar mandi, kita mengatakan, ya Allah, ampuni aku. Apa hubungannya? Karena tadi di kamar mandi dapat nikmat yang sangat luar biasa. Ya enggak? Dapat nikmat yang sangat luar biasa. Kotoran itu keluar, tapi tidak bisa mensyukurinya di kamar mandi dengan mengucapkan zikir. Tidak bisa di kamar mandi mengucapkan alhamdulillah. Tidak boleh itu diucapkan di kamar mandi. Maka begitu keluar, ya Allah, aku memohon maaf kepadamu, ampuni aku. Baru saja engkau berikan nikmat yang sangat luar biasa. Kotoran yang ada di dalam perutku keluar dan sangat nikmat, aku sehat. Tapi aku tidak bisa membalasnya dengan zikir, dengan alhamdulillah. Iya kan? Nah, ini nikmat yang sangat luar biasa. Maka saya katakan tadi, kesehatan itu nikmat yang sangat luar biasa, tapi tidak ada yang ngerti nikmat kesehatan kecuali orang yang sakit. Nah, jadi nggak ada Pak yang kita miliki ini semua, nggak ada itu, sedikit pun andil kita nggak ada. Itu semua adalah pemberian Allah semata-mata. Maka dari itu, kalau Anda ingin dinamakan orang yang bersyukur dan ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur, selalu tanamkan di dalam hati. Apa yang harus ditanamkan? Terus cari nikmat Allah. Bicarakan nikmat Allah terus menerus. Saya alhamdulillah ini. Yang kedua, jangan pernah hatimu merasa bahwa ini semua adalah engkau orang yang pantas dan lebih berhak dari orang lain untuk mendapatkannya. Tidak. Itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang dinamakan syukur. Yang kedua yang dinamakan syukur berkaitan dengan lisan. Apa yang dimaksud berkaitan dengan lisan? Setiap kali mendapatkan nikmat, ucapkan alhamdulillah. Maka di kalimat sesudahnya tadi, dan jadikan kami orang yang terus menerus memujimu ya Allah. Kita lupa memuji Allah, Pak. Mau makan gak pakai bismillah, yang paling parah udah kenyang gak mengucapkan alhamdulillah, ya kan? Itu kita itu. Maka dari itu Nabi katakan, innallaha la yarda liman akala aklatan thumma hamidallah.
Allah sangat ridha kepada orang yang apabila ia sudah selesai makan, apabila ia sudah selesai minum, lalu dia katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kita habis makan tahap doang. Makanlah dengan cara yang baik, makan dengan cara yang diajarkan agama kita. Kalau mau makan, ucapkan bismillah. Kenapa harus diucapkan bismillah, Pak? Pertama, supaya setan tidak ikut makan. Yang kedua, agar supaya sadar, ingat kembali bahwa ini makanan adalah dari Allah. Agar supaya nanti setelah selesai makan, alhamdulillah. Ya saya susah banget, itu sering banget lupa ngucapin bismillah kalau makan mau minum. Ya itu yang dilakukan oleh syaitan. Karena kalau nggak baca bismillah dan ketika mau makan dan minum, syaitan akan ikut makan, ikut minum. Syaitan akan ikut makan, akan ikut minum. Nabi katakan itu. Nah, maka dari itu, syukur yang berkaitan dengan lisan adalah ketika kita mendapatkan nikmat selalulah ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah selalu nikmat, Pak. Sakit saya, alhamdulillah masih sakit. Ini rematik kambuh, asam urat kambuh, alhamdulillah masih bisa jalan. Si anu nggak bisa jalan. Saya nggak bisa jalan, udah terbaring. Alhamdulillah masih hidup, si anu udah mati. Iya nggak? Begitu nggak? Ingat nggak teman-teman kita yang mereka sehat dulu, mereka hebat, apa yang dia mau ada, ya nggak? Kita masih begini, tapi sekarang dia udah mati. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan dirinya untuk akhirat. Tinggal mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Alhamdulillah, walaupun kita sakit, gak bisa jalan, gak bisa keluar dan lain-lain, alhamdulillah Anda masih hidup. Dan tidak ada nikmat yang paling mahal bagi orang yang masih hidup selain daripada sisa usianya. Nah, maka dari itu, setiap kali mendapatkan nikmat, jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur yang berkaitan dengan lisan. Tapi harus berbarengan dengan yang tadi. Ya, kalau cuman alhamdulillah saja tidak dinamakan juga syukur. Orang-orang kafir juga udah ngomong alhamdulillah sekarang. Iya enggak? Jadi gaji naik alhamdulillah. Wah, saya udah bersyukur. Enggak. Itu orang-orang yang tidak beriman juga mereka sudah mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi di dalam hati harus ada perasaan yang tadi saya katakan, lalu lisan harus mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua apa yang dinamakan ibadah yang berkaitan dengan lisan supaya kita dinamakan dengan syukur? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu bicarakan. Bicarakan. Kenapa dibicarakan? Agar supaya engkau merasa bahwa ini nikmat sangat luar biasa, dan agar supaya orang yang mendengarkan mengambil iktibar. Mengambil iktibar. Tapi dengan syarat yang dengarin itu adalah orang yang amanah. Kalau dia orang yang hasad padamu, jangan bicarakan kepada dia nikmat, karena ini akan menjadi sebab dia khianat, akan menjadi dia hasad. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat satu matahari, satu bulan, 11 bintang sujud kepadaku. Sujud kepadaku. Apa kata ayahnya Yakub? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Jangan ceritakan ceritamu itu pada saudaramu. Cukup ayah yang tahu. Kenapa ini? Yakub tahu sifat saudaranya yang 10, hasad kepada Yusuf. Kalau kau ceritakan ini cerita, maka mereka akan menjadikan ini sebagai alat untuk hasad kepadamu. Nah, tapi kalau dia adalah teman sejati, dia teman yang amanah, maka nikmat-nikmat yang Anda dapatkan ceritakan kepada dia. Ini adalah bentuk syukur. Maka Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jangan sebaliknya, giliran kesusahan dapat cerita sama teman. Giliran yang dapat ke lapangan diam-diam aja, enggak boleh. Enggak boleh.
Ceritakan. Terumpamanya contohnya kepada anak-anak kita. Ya, dulu kita susah, dulu kita nggak punya rumah, dulu kita makan nggak makan. Alhamdulillah sekarang. Cuman kadang-kadang anak-anak kalau dikasih itu dulu Pak, gitu kan dia ngomongnya. Ya kan dia taunya enak aja ya. Itu perlu diceritakan. Ingat dulu. Dulu kita kayak apa? Dulu kita kayak apa Pak? Dulu punya rumah nggak? Punya pekerjaan bagus nggak? Susah nggak kita dulu? Pasti setiap orang pernah mengalami kesusahan. Ceritakan itu kepada keluarga. Ceritakan itu kepada anak-anak. Ingatkan kembali istri. Ingat nggak dulu kita begini-begini? Alhamdulillah sekarang. Nah ini adalah salah satu bentuk syukur yang berkaitan dengan lisan. Seterusnya bentuk syukur yang berkaitan dengan anggota tubuh. Manfaatkan nikmat itu kepada hal-hal yang diridhoi Allah. Siapa yang beri nikmat tadi? Allah. Apakah kita orang yang lebih pantas dan lebih berhak dari orang lain? Bukan. Itu semata-mata adalah karena rahmat Allah. Maka dari itu manfaatkan nikmat-nikmat ini kepada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kasih mata saya? Allah. Kalau saya nggak punya mata, kira-kira bagaimana? Apa wajar saya melihat hal-hal yang diharamkan Allah? Enggak. Maka dari itu ibadah yang dinamakan bersyukur yang berkaitan dengan anggota tubuh, semua nikmat Allah manfaatkan terhadap apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ibadah syukur yang berkaitan dengan fisik adalah balaslah nikmat itu dengan ibadah kepada Allah. Ini intinya. Ada orang ngaku kalau ini dari Allah, dia mengucapkan alhamdulillah, tapi dia tidak beribadah kepada Allah. Itu bukan orang yang bersyukur. Itu bukan orang yang bersyukur. Ibadah kepada Allah adalah bentuk syukur yang paling tinggi. Bentuk syukur yang paling tinggi engkau mengatakan tidak ada ilah selain Allah, dan engkau beribadah kepada Allah. Dan bentuk ibadah syukur yang paling tinggi adalah salat. Maka dari itu Allah katakan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Muhammad, aku sudah berikan engkau nikmat yang banyak. Fasalli, maka salatlah engkau. Wanhar, berkorbanlah engkau. Nah ini adalah merupakan ibadah yang sangat agung, bentuk syukur yang sangat agung. Bentuk syukur yang sangat agung. Lihat, di dalam Al-Quran Allah cerita tentang neraka sakar. Orang-orang yang ada di surga bertanya kepada orang yang ada di neraka sakar, masalakakum fi sakar? Masalakakum fi sakar? Apa jawab mereka? Ketika orang penduduk surga mengatakan, kenapa kamu ada di neraka sakar itu? Jadi berdialog mereka. Nikmat nggak kira-kira begitu? Kita ada di surga, mereka ada di neraka. Lalu Anda berpikir, mereka ada di neraka, kenapa? Lalu Anda bertanya, masalakakum fi sakar? Apa yang membuat kamu ada di sakar itu? Mereka menjawab, yang pertama, kami tidak orang yang beriman. Dari dulu ini kami ragukan hari akhirat ini. Yang kedua, walam nakum minal musallin. Kami bukan orang yang sholat. Kami tidak sholat dulu. Wala nut'imu al miskin, dan kami dulu tidak beri makan orang miskin. Tidak. Kami tidak bersedekah. Dan mereka mengatakan kami selalu berbicara dengan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Nah ini mereka katakan kami ada di neraka ini karena kami nggak beriman. Kami tidak sholat, kami tidak bersedekah, kami menghina Islam. Padahal dia mukmin. Ada orang begitu nggak? Dia mengaku mukmin tapi justru dia membocorkan rahasia-rahasia Islam. Dia mengaku mukmin tapi justru dia adalah menghina, menyakiti umat Islam. Kalau dia bicara seolah-olah Islam itu rendah, yang lebih baik adalah di luar Islam. Ada yang begitu nggak? Hanya karena ingin mendapatkan dunia. Nah, lihat, ini adalah bentuk syukur yang paling tinggi. Bentuk syukur yang paling tinggi beriman kepada Allah, salat,
dan berinfak, bersedekah. Maka dari itu di awal Al-Quran Allah katakan siapa yang akan menjadi penduduk surga? Ciri terbesarnya 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada apa yang diperintahkan untuk dimani. Beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Mereka salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebahagian apa yang direzekikan mereka infakkan. Berat nggak infak itu? Kalau Allah katakan infakkan separuh hartamu, Anda nggak bisa, saya nggak bisa. Apalagi seluruh hartamu, enggak. Tapi yang Allah katakan wa mimma, sebahagian apa yang direzekikan kepadamu, infakkan. 500 itu adalah bagian daripada mimma. Ya, jadi jangan tidak berinfak. Tidak ada orang beriman yang nggak berinfak. Tidak ada orang di surga yang tidak berinfak. Dan lihat Allah katakan wa mimma, bukan harus semua, bukan harus separuh, bukan 2/3, bukan 1/3, enggak. Gope pun itu adalah mimma. Ya, nah ini adalah merupakan ibadah atau ciri terbesar orang yang akan masuk surga. Nah maka dari itu supaya dinamakan orang yang bersyukur, beribadahlah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan Allah, jangan sekutukan Allah. Lakukan salat dengan baik. Lakukan salat dengan baik dan berinfak. Merasa enggak Allah baik kepada Anda? Merasa baik enggak? Merasa enggak kalau Allah berikan rezeki? Maka jadikan dirimu sebab hamba Allah yang lain mendapatkan rezeki juga. Ini orang yang bersyukur. Mudah-mudahan ada manfaat. Selesai kita dari nama Allah At-Tawwab, kita lanjutkan pada nama Allah berikutnya insyaallah. Ada pertanyaan? Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.